Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hamba merdeka. Laduni. Laduni seperti di dalam Al-Quran ialah petunjuk. Jadi kalau alam laduni itu adalah alam petunjuk. Dua jalan melalui tahap belajar atau tanpa belajar. Yang jelas kesamaannya ialah orang tersebut bertakwa. Kalau ada lebih daripada alasan itu bisa, itu hak prerogatif Tuhan ya, haknya Allah yang tidak bisa kita gugat, karena Allah itu tidak bisa diikat dengan sesuatu keputusannya, karena Allah berfirman, dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Nah, itu kenapa saya berkata takwa itu tadi sesuatu yang bisa menghasilkan laduni. Efeknya biasanya itu cerdas instan. Cerdas instan itu bukan bisa tiba-tiba ada, karena di dalam alam itu dia bukannya cerdas tanpa sebab, tapi cerdas karena pemberitahuan, pembelajaran dari alam tersebut oleh Allah. Mengetahui sebuah rahasia baik yang belum terjadi atau sesuatu peringatan, pokoknya garis besarnya adalah petunjuk. Jadi saya pribadi itu kurang ngeh ya kalau ada ilmu laduni yang bisa bikin orang tahan bacok, menggandakan uang, sakti gini-gini ya. Mungkin itu saya tidak bisa berdebat tentang hitam dengan putih. Mungkin kalau berdebat dari sudut pandang bisa kita perdebatkan itu. Pokoknya saya kurang paham lah kalau yang ada semacam orang bilang ilmu laduni itu. Saya heran kalau ada yang tahan bacok, menggandakan uang. Jadi kurang ya. Mungkin kalau ke karomah mungkin iya, bukan ilmu laduni mungkin itu. Jadi proses belajar ini yaitu mengikuti arahan guru, beramalia secara disiplin, zikir terbimbing, belajar ilmu Allah. Nah, di sini hamba yang aktif, Allah merespon. Proses yang kedua, proses tanpa belajar. Proses ini sebenarnya juga sepengetahuan saya tetap ada dasarnya. Biasanya entah karena faktor keturunan, doa orang-orang tua kita dulu diijabah supaya anaknya mendapat petunjuk, anak cucunya dapat petunjuk, atau memang dasarnya orang itu sudah berilmu. Cuma masalahnya bukan tanpa belajar sih sebenarnya. Orang tersebut tidak bersusah payah seperti orang yang niat betul gitu, karena di situ Allah yang aktif. Nah, biasanya laduni ini untuk pemula, biasanya itu terjadi bisa pakai fase, bisa juga enggak, tapi paling umum betul ditemukan biasanya tuh laduni untuk pemula ya, kalau boleh saya bilang pemula untuk membedakan aja, yaitu dia biasanya terjadi di setengah tidur, antara tidur dengan enggak. Nah, jadi pastikan laduni ini hak, dia biasanya tentang petunjuk ya. Jadi kalau seseorang ini ada mursyidnya, boleh ditanyakan dan mursyidnya ini hak atau enggak, karena setan itu halus. Dia kadang-kadang mencampurkan antara yang benar dengan yang batil itu. Nah, setan halus. Jadi kalau yang pro itu ya, kalau boleh dibilang pro itu
Dia tanpa berzikir, maksudnya tuh bukan tanpa berzikir sih, dalam keadaan kesadaran penuh biasanya. Contohnya misalnya kadang-kadang tuh si penerima tuh lagi asik main HP gitu, laduni itu bisa datang. Biasanya itu prosesnya itu ada prosesnya dulu. Tiba-tiba telinga berdengung seperti kita masuk ke dalam air itu. Kalau proses ini orang belum pernah merasakan, baru pertama kali, andai habis mendengar ini nanti suatu saat ingatkan kata-kata ini, pokoknya tenangkan, pokoknya diri ini tenangkan, jangan dilawan. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Walaupun sekali la ilaha illallah itu, yang penting kita bisa merasakan la ilaha illallah ini tadi. Kita bisa merasakan zikir itu. Nanti secara penuh otomatis kita akan terpindah itu ke alam lain, yaitu alam laduni. Suasananya misalnya dia di realitas dunia ini cuacanya panas gitu atau dingin. Nah, ketika dia berpindah itu ndak ada panas atau dingin tuh ndak ada, sejuk juga ndak ada. Jadi ya yang paham, ya pendekatan pahamnya tuh ndak ada suasana yang dingin atau panas gitu, sejuk pun ndak. Jadi dia kayak netral aja gitu. Nah, itu biasanya itu tentang petunjuk ya, tentang petunjuk. Nah terus ada juga antara alam laduni dengan alam realitas nih, sama-sama dia bekerja. Menurut pribadi saya, bukan kita yang terpindah dalam pribadi ini terpindah ke alam ke alam laduni itu yang hebat. Kalau menurut saya ini agak yang hebat ini kita bisa membagi. Contoh kita ngobrol dengan teman, tetap bisa menerima laduni itu. Jadi antara realitas dunia dengan alam laduni itu dia bekerja sama-sama masuk gitu. Dipahamkan sesuatu, entah petunjuk, entah pengajaran, entah atau teman kita ini yang di depan ini biasanya paling umum kalau kita ngobrol gitu, biasanya ada petunjuk buat orang yang di hadapan kita. Jadi lumayan hebat ya, yang bisa sekaligus menjalani antara alam laduni dengan alam realitas dunia ini. Jadi tidak terganggu sama sekali itu aktivitasnya si yang mengalami laduni ini. Nah, jadi kalau untuk kepastiannya bagaimana untuk belajar laduni itu, saya pribadi kurang paham. Mungkin didasari dari takwa itu ajalah dulu yang umumnya, yang Allah, karena Allah yang berfirman itu katanya, kalau kamu bertakwa, kita bertakwa, niscaya Allah akan mengajarimu. Jadi pesannya itu berhati-hati, karena laduni ini ada dua, ada yang hak, ada yang batil. Jadi kalau kita ini punya mursyid, bisa kita tanyakan. Nanti seorang mursyid itu bisa membedakan yang mana yang hak, mana yang batil. Dan kedua, jangan terlalu terpukau lah. Kita bolehlah senang, itu boleh karena itu merupakan petunjuk. Maksud saya di sini, laduni ini ada lagi yang lebih tinggi daripada ilmu laduni gitu. Kalau mau cari mewahnya itu, yang tidak ada perlu lagi keraguan kita, akal pikir kita tunduk, tidak bisa membantah. Jadi tidak bisa lagi ditanya-tanya, iya kah enggak laduni kah enggak ini. Nah, hak kah enggak, nah yaitu keilahian. Sepengetahuan saya, keilahian ini ilmu langsung ya, berhadapan, walaupun dia
berhadapan langsung masih ada tabirnya, tabir lah, tirai yang jadi kita belum lagi melihat yang sejati. Kira-kira bisa ndak melihat yang sejati itu? Seharusnya bisa, karena Nabi Muhammad bisa. Baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa. Jadi apa yang bisa Nabi itu seharusnya kita bisa. Yang tidak bisa kita tiru dari baginda Nabi itu bukan ibadahnya, tapi kemuliaannya tidak bisa, pangkatnya tidak bisa. Nah, jadi apa Isra Mi'raj kan kita di dalam sholat Isra Mi'raj, ya bisa juga kita Isra Mi'raj asal kita ihsan kan. Ya jadi semoga nih ya, semoga bisa diterima ya. Kalau tidak dipercaya tidak apa-apa. Jadi kenapa bang nggak pakai, kan ada yang komen kemarin, bang kenapa bang nggak pakai biar lebih meyakinkan orang tentang hadis Quran dimasukkan di situ. Kadang-kadang pakai, cuma enggak apa ya, enggak saya nunjukkan ini surah sekian atau langsung aja gitu. Kadang-kadang ada, cuma orang enggak menyadari kalau itu hadis Quran. Jadi enggak terlalu banyak pakai hadis. Karena apa? Kalau pakai hadis-hadis itu buat meyakinkan orang yang enggak yakin. Nah, saya di sini meyakinkan orang yang sudah yakin sebenarnya. Jadi kalau orang sudah yakin, dia enggak perlu dalil-dalil. Lagi pula di sini saya kan tetap dari video saya yang sebelum atau sesudahnya ini, insya Allah tetap istiqomah, tetap menganjurkan mencari guru mursyid. Video saya untuk membantu aja, alat bantu supaya nanti pekerjaan para mursyid itu ya enggak terlalu berat lah, karena sudah ada pemahaman, sedikit pemahaman yang memudahkan gitu. Video kali ini saya akhiri, semoga tidak jadi perdebatan. Biasanya perdebatan itu ada bukan karena hitam dengan putih, tapi biasanya sudut pandang yang berbeda, serta meyakini diri benar di atas orang lain. Semoga bermanfaat. Jika ada perkataan hamba yang salah, itu pasti datang dari diri pribadi. Jika ada kebenaran, itu pasti datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Salam hamba merdeka.